Sebelum gue mulai, gue mau bilang satu hal. Kadang, orang yang paling lu percaya bukan berubah karena benci, tapi karena mereka kalah sama diri mereka sendiri. Dan kalau lu pernah ngerasain rumah yang tadinya penuh suara tawa, berubah jadi tempat yang bikin lu takut pulang, mungkin lu akan ngerti cerita ini. Nama gue, Raina, anak kedua dari 3 bersaudara. Gue tumbuh besar di keluarga yang sederhana tapi hangat. At least, dulu begitu. Sebelum satu orang yang paling gue kagumi berubah jadi orang yang bikin hidup gue jungkir balik. Dulu, kakak gue Nadif adalah orang paling gue percaya. Dia orang yang selalu nunggu gue pulang sekolah, selalu ambilin gue payung kalau hujan, dan selalu jadi tembok yang berdiri di depan gue setiap ada yang nyakitin. Tapi semua itu berubah ketika dia masuk program pelatihan atlet olahraga bela diri di luar kota. Awalnya kita bangga banget. Orang rumah sampai bikin makan malam kecil waktu dia pertama kali lulus seleksi. Gue pikir dia bakal pulang jadi sosok kuat dan disiplin. Dan iya, dia pulang kuat. Tapi kuatnya bukan di tempat yang seharusnya. Dia pulang dengan mata yang selalu curiga, nada bicara yang naik turun, dan kebiasaan yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Setiap ada suara sedikit keras, dia langsung marah. Setiap ditanya hal kecil, dia defensif kayak lagi diserang. Gue baru tahu dari mama. Ternyata, selama pelatihan, ada senior yang suka ngebully mental anak-anak baru. Dan Nadif, yang tadinya lembut, tumbuh dengan cara bertahan, bukan berkembang. Sudah, awalnya perubahan itu kecil. Dia cuma jarang ngobrol, jarang senyum. Tapi lama-lama dia mulai hilang kontrol. Beberapa kali dia ngamuk hanya karena masalah sepele, charger hilang, makan telat, atau suara TV terlalu keras. Rumah serasa medan perang, bokap jadi makin sering kerja lembur buat ngurangin waktu di rumah. Ada masa di mana gue bahkan takut ngeliat pintu kamar dia kebuka. Sudah, suatu malam, kejadian yang jadi awal dari semuanya terjadi. Gue baru pulang dari kegiatan sekolah. Rumah gelap, cuma lampu ruang tamu yang nyala. Dan di sana, gue lihat bokap berdiri kaku dengan wajah pucat. Di hadapan dia, Nadif lagi berdebat sama seseorang lewat telepon. Suaranya keras, panik, dan gak seperti biasanya. Setelah telepon itu ditutup, dia cuma duduk di lantai sambil megang kepala. Bokap nunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidup gue melihat bokap nangis. Ternyata, selama pelatihan di luar kota, Nadif diam-diam ikut pertandingan ilegal yang diadain oleh oknum. Dia dijanjiin hadiah besar, tapi ternyata itu cuma jebakan. Dia kalah, dan senior-senior itu maksa dia buat bayar denda. Bokap sampai harus jual motor buat nutupin sebagian hutangnya. Tapi itu bukan akhir. Sudah, setelah masalah itu selesai, kita pikir Nadif bakal berubah. Dia sumpah bakal ngejaga diri, bakal lebih dewasa, bakal bantu keluarga. Dan dia memang berubah untuk sementara. Beberapa bulan kemudian, dia mulai keluar malam lagi. Bukan buat tanding, tapi buat nongkrong sama teman-teman barunya yang punya kehidupan terlalu gelap buat anak seusia dia. Dia jadi boros, impulsif, dan sering pulang dalam keadaan setengah sadar. Dan semua itu pecah pas kejadian yang bahkan sampai sekarang bikin gue susah tidur. Suatu pagi, gue ke kamar dia karena mau pinjem headset. Tapi pintunya kebuka setengah dan gue ngeliat dia lagi ngacak-ngacak laci gue. Gue nanya, dia cuma bilang nyari barang gue, gak usah panik. Tapi beberapa hari kemudian, mama minta gue ambilin kotak tabungan gue. Pas gue pegang, kotaknya enteng banget, dan setelah dibuka, uang hasil nabung bertahun-tahun hilang semua. Nadif
Ngaku, dia bilang dia lagi butuh cepat buat bayar barang-barang yang dia beli online. Barang yang ternyata dia kirim buat seseorang yang gak pernah kita kenal, cewek yang katanya bisa bikin dia lupa semua masalah. Mamah nangis tiap malam karena itu. Bokap cuma bengong lama di ruang tamu. Dan gue trauma karena orang yang dulu gue percaya udah berubah jadi bayangan yang menakutkan. Puncaknya, beberapa bulan setelah itu, bokap meninggal karena sakit jantung. Dan entah kenapa, bukannya sadar, Nadif makin hancur. Dia jadi pelarian buat semua rasa sakitnya. Belanja gak jelas, marah-marah tanpa alasan, dan nuntut uang dari mamah yang kerja sendirian. Rumah yang dulu tempat paling aman buat gue, sekarang berubah jadi tempat yang bikin gue takut tiap langkah kaki terdengar. Sampai akhirnya gue sadar satu hal, gue gak bisa nunggu dia berubah. Gue gak bisa berharap masa kecil kita kembali, dan gue gak bisa terus nyakitin diri sendiri atas pilihan buruk orang lain. Jadi gue mulai belajar hal baru, kerja part-time, dan bantu mamah sebisa mungkin. Gue harus jadi alasan mamah bisa tidur tanpa nangis lagi. Nadif, gue masih berharap suatu hari dia nemuin jalannya sendiri. Tapi kali ini, bukan gue yang harus nyeret dia keluar. Dia harus berdiri sendiri. Sekarang gue dan mamah hidup lebih tenang. Gue mulai simpan uang buat masa depan mamah, dan lingkungan rumah jauh lebih stabil. Dan Nadif, beberapa waktu lalu dia ngirimin pesan. Cuma satu kalimat, doain gue mau berubah. Gue gak tahu apakah dia beneran bakal berubah. Tapi gue tahu satu hal, harapan kecil itu cukup buat gue gak benci dia. Karena seburuk apapun seseorang, kalau dia pernah jadi alasan kita tumbuh, kita selalu nyimpen sedikit ruang buat percaya dia bisa bangkit lagi.